Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo. Saat ini bersama saya Desi Natalia, pendengar untuk edisi 3 Desember 2024. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat dan sudah siap melaksanakan semua tugas dan aktivitas Anda. Di Labuan Bajo pagi ini terpantau cerah walaupun sedikit mendung ya pendengar ya. Dan bagaimana di tempat Anda? Mudah-mudahan cuaca juga mendukung ya untuk Anda beraktivitas baik di dalam dan juga di luar ruangan. Kita masuki sesi wawancara hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mulai dengan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Komodo di Labuan Bajo mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim jelang Natal dan Tahun Baru 2025. Dan untuk mengetahui informasi ini selengkapnya pendengar, kami saat ini sudah bersama dengan Maria Seran, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Komodo yang sudah bersama dengan kami. Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi Kak Desi. Ya, apa kabar? Sehat mudah-mudahan ya Bu Maria ya? Ya, puji Tuhan. Oke, Sehat. ya posisi di Labuan Bajo pagi ini ya? Iya, benar. Oke, Bu Maria, selain beberapa waktu lalu, ini bahkan sampai dengan hari ini ya, masih heboh juga tentang fenomena kabut haze ini. Kita juga akan membahas tentang imbauan dari BMKG yang mulai memberikan imbauan mewaspadai cuaca ekstrim. Tapi kita mulai dulu dengan kabut haze ini ya, Bu Maria. Apakah ini bisa dipastikan oleh BMKG bahwa yang terjadi di Labuan Bajo kabut tersebut adalah betul kabut haze begitu Bu Maria? Iya, jadi sebenarnya untuk BMKG sendiri itu kabut itu ada dua, gitu kan. Yang satu tuh kabut karena partikel udara yang basah, itu biasanya terjadi di daerah dingin seperti Ruteng atau bisa juga terjadi di Labuan Bajo ketika kelembapan udara tinggi. Nah, kemudian satu lagi yaitu kabut karena partikel udara kering. Nah, yang kemarin beberapa hari yang lalu terjadi di Labuan Bajo dan hampir semua daratan Flores itu termasuk di Sumba adalah kabut karena partikel udara yang kering. Sehingga kalau di BMKG kalau misalnya kabut yang basah itu kami menyebutnya fog sementara atau mist gitu. Kalau misalnya yang partikel kering ini kami menyebutnya hazy. Oke, jadi penyebutannya hazy begitu ya? Atau bukan haze begitu? Penulisannya yang haze. Penulisan haze, penyebutannya hazy begitu? Iya. Oke, ya karena sempat juga kami dapatkan informasi bahwa di beberapa daerah itu belum tergolong kabut hazy ini ya, karena belum mencapai angka tertentu begitu. Tapi yang di Labuan Bajo itu bisa kabut hazy ya, karena ada juga yang bilang ini mungkin akibat dari erupsi Lewotobi begitu Bu Maria, agar tidak terjadi misunderstanding di masyarakat, boleh di underline lagi begitu Bu Maria. Iya, memang kemarin sempat ada dugaan juga untuk yang di Labuan Bajo itu adalah bisa jadi sisa-sisa partikel dari abu vulkanik Lewotobi yang terperangkap di ruang udara seperti itu. Cuman karena kita di sini terutama di NTT ini kan tidak ada alat ukur yang bisa menunjukkan bahwa ini memang partikel kering dari sisa itu tadi vulkanik es kayak gitu. Selain itu juga satelit cuaca juga menunjukkan bahwa poligon atau area sebaran yang ditunjukkan oleh poligon ini tidak masuk dalam ruang udara di Manggarai Barat atau yang hanya di Maumere dan Ende kayak gitu. Tapi limitasi dari satelit ini bisa membatasi gitu untuk partikel yang sudah terlalu tipis atau yang hanya melayang di sekitar ruang udara di level tertentu kayak gitu. Jadi makanya kemarin itu saya juga sempat berpikir bahwa ini adalah abu vulkanik yang masih terperangkap sisa-sisa karena sifat dari abu vulkanik ini kan sangat ringan dan bisa melayang di udara ini di ruang udara bisa sampai berbulan-bulan seperti itu. Ya, jadi karena memang tidak ada yang bisa, maksudnya tidak ada alat ukur karena kalau kita
bertanya di BMKG berarti harus berdasarkan data seperti Baik itu. ya, jadi indikatornya adalah data sehingga bisa ditetapkan ini termasuk dalam kabut apa. Oke, tergolong dalam kabut apapun yang kita lihat adalah memang berkabut begitu ya. Apakah bisa begitu BMKG kemudian memprediksi bahwa kabut ini nanti ada masuk dalam kategori berbahaya atau tidak, atau ini ada dalam ranah otoritas di lembaga lain begitu Bu Maria? Sebenarnya memang karena dia kemarin kejadian itu karena di ruang udara, jadi memang itu menjadi ranah dari BMKG gitu. Ya itu, tapi karena memang kami belum dapat memastikan, tidak dapat memastikan ini adalah disebabkan oleh abu vulkanik, namun indikator yang bisa menyatakan bahwa itu bukan kabut yang karena partikel basah berdasarkan kelembapan udara. Kemudian kalau kabut yang misalnya basah, misalnya kabut biasa yang dingin itu kami bisa membedakan jenis awan, tapi kemarin itu visibility atau jarak pandang secara horizontal maupun vertikal itu benar-benar terhalang, gitu. Kemudian ada satu data yang sebenarnya bisa untuk yang menjadi pegangan, gitu. Walaupun kami tidak tahu apa partikel apa yang melayang di udara ini, tapi ada satu hal yang menjadi dasar itu adalah data dari stasiun meteorologi Maumere, di mana itu ada pelepasan rason namanya, data rason itu. Jadi kita bisa mengetahui adanya suatu lapisan, yaitu lapisan inversi, lapisan penghalang di atmosfer pada ketinggian 500 milibar itu. Nah, ketika ada lapisan ini, maka partikel yang ada di darat gitu yang harusnya dilepaskan ke atmosfer, maka akan terhalang di lapisan ini dan dikembalikan ke permukaan. Nah, itu yang membuat bisa saja debu, kemudian bisa saja abu vulkanik juga yang masih tersisa, terakumulasi dan tidak bisa dilepaskan ke atmosfer dan hanya melayang di sekitar itu tadi. Antara lapisan 500 ke permukaan. Baik Bu Maria. Ya, dan dalam waktu yang hampir bersamaan BMKG juga mengeluarkan imbauan cuaca ekstrim, sehingga ada beberapa kalangan yang kemudian mengaitkan ya dengan kabut tersebut. Nah, indikator untuk BMKG mengeluarkan imbauan cuaca ekstrim jelang Nataru ini apa Bu Maria? Indikatornya bahwa cuaca ekstrim karena pada periode Nataru memang karena pada biasanya pada periode Desember sampai dengan Januari di Nataru itu memang kita Indonesia sudah berada pada musim hujan. Nah, musim hujan ini tentunya juga di NTT, Manggarai Barat juga termasuk gitu kan. Kemudian musim hujan kali ini juga diikuti oleh fenomena La Nina yang artinya ada peningkatan curah hujan ketika musim hujan itu diikuti dengan fenomena La Nina, seperti itu. Jadi ketika fenomena La Nina ini terjadi, maka potensi untuk curah hujan akan lebih tinggi 20-40% dari biasanya, dari normalnya. Gitu. Ya, apakah sampai dengan saat ini BMKG sudah bekerja sama dengan instansi-instansi terkait begitu ya untuk memastikan mitigasinya, kemudian kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi potensi cuaca buruk di jelang Nataru ini begitu Bu Maria? Iya, tentu saja karena informasi dari BMKG itu merupakan informasi hulu. Nanti pelaksanaannya BMKG tidak sendiri, jadi pasti ada pelaksanaan di lapangan gitu seperti BPBD yang menerjemahkan isi dari informasi itu kemudian meneruskannya kepada masyarakat. Sehingga ketika perakiraan musim dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur yang dimana untuk perakiraan musim di NTT itu menjadi ranah dari mereka gitu, kami sudah kami sudah bersurat ke Pemda Manggarai Barat untuk mengantisipasi peningkatan kewaspadaan ketika terjadi musim hujan di wilayah Manggarai Barat yang mana prediksinya adalah
wilayah Manggarai Barat itu pada umumnya musim hujan terjadi pada November Dasarian 3 atau November di 10 harian terakhir, seperti itu. Oke. Jadi sudah bersurat. Baik, ya kita lihat memang kondisi juga memang tiba-tiba hujan lebat seperti itu ya. Ini yang perlu juga diwaspadai dan sudah memang memasuki musim-musim hujan berarti ya Bu Maria. Iya, benar. Oke, Bu Maria, sejauh ini ya di BMKG khususnya BMKG Komodo di Labuan Bajo, apakah sudah dilengkapi dengan alat ya atau teknologi yang bisa memprediksi atau memantau perubahan cuaca ini secara real time, Bu Maria, sehingga bisa diinformasikan kepada masyarakat? Baik, untuk memantau cuaca secara real time ini kan berarti kita bicara tentang validasi dari perakiraan yang betul. Jadi untuk memvalidasi dari perakiraan, karena kalau misalnya kita hanya kalau perakiraan kan sifatnya bisa ya dan tidak gitu kan, artinya bisa benar ataupun tidak. Nah, untuk memvalidasinya biasanya itu kami menggunakan data satelit atau citra radar. Nah, walaupun di Manggarai Barat ini belum dilengkapi dengan radar cuaca, namun radar cuaca Bima itu bisa menjadi salah satu yang untuk memvalidasi data cuaca apakah terjadi hujan atau tidak. Nah, fungsi dari radar ini juga kami bisa memberi peringatan dini kepada masyarakat ketika dalam 1 sampai dengan 3 jam ke depan tuh akan terjadi hujan yang hujan dengan kategori sedang ataupun lebat gitu. Dan periodenya bisa terjadi berapa jam ke depan. Jadi kalau di BMKG itu kan bukan hanya peringatan dini yang berlaku misalnya 1 minggu, kemudian 3 hari, 1 harian, dan juga bisa dalam jam-jaman seperti itu. Nah, itu dipakai dengan data radar cuaca. Oke. Kedepannya kemungkinan mudah-mudahan kita di Labuan Bajo akan dilengkapi juga dengan radar cuaca, karena itu memang sangat penting untuk untuk melihat hujan itu terjadi di area mana dan peringatan dini akan lebih cepat diberikan kepada publik. Apakah itu artinya di daerah lain sudah ada daerah-daerah yang dilengkapi dengan radar cuaca ini, Bu Maria ya? Untuk di NTT sendiri, di Kupang dan di Maumere, kayak gitu. Tapi radius radar ini kan jangkauannya sampai 250 km gitu. Tapi kalau untuk wilayah NTT dengan provinsi kepulauan seperti ini, tentunya 2 radar ini tidak cukup, karena radar Bima tadi ketika masuk ke 250 itu Labuan Bajo masuk, tapi tidak mengcover semua wilayah Manggarai Barat. Jadi memang harus lebih dirapatkan dengan penambahan radar cuaca seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada penambahan begitu ya, alat atau teknologi yang bisa kemudian membaca atau memprediksi, bisa memvalidasi juga tadi ya fungsi dari radar tersebut begitu, Bu Maria. Radar cuaca ini sifatnya lebih real time, kayak satelit. Jadi itu real time. Kalau untuk radar cuaca di Labuan adanya hanya radar radar untuk cuaca maritim, jadi untuk membaca arus di laut. Baik, ya Ibu Maria, kembali tadi pada imbauan ya, imbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Labuan Bajo, khususnya yang menjadi wilayah kerja dari BMKG Komodo terkait dengan cuaca ekstrim jelang Nataru tahun 2024-2025 ini, Bu Maria. Oke, kami dari BMKG Komodo menyampaikan rekomendasi mungkin ya dan langkah-langkah antisipasi terkait kewaspadaan yang perlu diambil pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat untuk menghadapi musim hujan 2024-2025 ini dengan peningkatan kesiapsiagaan bencana, memperkuat sistem informasi dan peringatan dini, serta mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah mitigasi untuk melindungi diri serta harta benda. Kemudian perlu memastikan saluran drainase di kawasan pemukiman warga dan area rawan banjir
untuk bersih dari sampah dan sedimentasi agar aliran air tidak terhambat, karena seperti tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa musim hujan kali ini juga diikuti oleh fenomena La Nina di mana akan ada peningkatan curah hujan. Kemudian memastikan bahwa semua bangunan terutama yang berada di daerah rawan bencana telah memenuhi standar konstruksi yang baik dan aman untuk menghadapi cuaca ekstrim. Misalnya ketika musim hujan gitu yang diikuti dengan petir, biasanya ada disertai pula dengan angin kencang berdurasi singkat tapi kecepatannya cukup tinggi dan merusak kayak gitu. Dan untuk masyarakat mungkin lebih pada memangkas atau menebang pohon-pohon yang berpotensi membahayakan ketika terjadi hujan disertai angin kencang, mungkin seperti itu, dan melakukan koordinasi dan BMKG untuk pemantauan secara berkala terhadap kondisi cuaca dan dampaknya. Gitu. Jadi untuk terus berkoordinasi dengan BMKG, apakah ada saluran khusus begitu yang disiapkan, hotline atau semacam itu, agar bisa berkoordinasi atau berkomunikasi secara cepat dan tepat begitu ya dengan berbagai pihak, Pak Bu Maria? Yang jelas kami BMKG Komodo tuh dengan layanan informasi cuaca 24 jam selama 7 hari. Baik. Di nomor WhatsApp 0821 4473 6879. Kalau memang ada yang ingin memastikan misalnya ada mendapatkan berita di di media sosial, kemudian ingin memastikan kebenarannya, karena biasanya itu kan saat musim hujan atau ada banyak berita yang beredar yang belum tentu berasal dari BMKG. Nah, bisa menanyakan pada nomor tersebut, atau ketika akan melakukan perjalanan bisa menanyakan perakiraan cuaca untuk kedepannya seperti apa gitu. Baik. Atau bisa juga langsung mengakses aplikasi info BMKG, jadi semua informasi BMKG ada dalam genggaman tangannya. Baik, ya, jadi jangan sampai masyarakat percaya hoax, karena ini bisa menjadi bencana sosial sebelum bencana alam, begitu Bu Maria ya? Benar. Baik, terima kasih Bu Maria waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bu Maria ya. Baik, terima kasih, selamat pagi. Pendengar baru saja bersama dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo, Maria Seran, Kepala BMKG Komodo Labuan Bajo, yang menyampaikan imbauannya terkait dengan cuaca ekstrim jelang Nataru ya tahun 2024-2025. Tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa terkait dengan fenomena kabut hazy begitu ya penyebutannya, ini belum bisa dipastikan oleh pihak BMKG karena belum ada teknologi secara khusus yang bisa menyampaikan atau memastikan bahwa ini apakah disebabkan oleh erupsi gunung berapi Lewotobi atau apa penyebabnya ya, tapi berdasarkan dengan data ini belum bisa digolongkan sebagai kabut hazy. Dan mendengar untuk update informasi cuaca, Anda bisa terus memantau RRI Labuan Bajo karena akan kami hadirkan setiap paginya di antara pukul 6 hingga pukul 7 dan juga nanti tiap sorenya di pukul 17.30 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah yang akan terus kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca, juga informasi peringatan dini dari BMKG Komodo Labuan Bajo. Tetaplah bersama kami, setelah ini ada informasi lainnya yang masih akan kami bahas dalam sesi wawancara hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.